fi batni ing dalem wonten ingsun. Wal farahu utawi lafaz farahu iku istamalu digunakan apa lafaz farahu iku istamalu digunakan apa lafaz farahu fi ma'anin ing dalem pira-pira makna, ing dalem pira-pira arti. Jadi melanjutkan dari makalah yang ke-14, bahwasanya setiap hari bumi itu memanggil-manggil anak cucu Adam, memanggil-manggil kita. Panggilan itu kalau dihitung jumlahnya ada 10 dari panggilan yang berbeda. Yang pertama kemarin tas'a, anak cucu Adam itu tas'a itu mau kemanapun terserah, berjalan ke sana ke sini dan seterusnya. Ala dhahri wa masiru fi batni, jadi manusia berjalan di muka bumi, kemudian kembalinya ya tetap ke perut bumi. Yang kedua, panggilan dari bumi adalah wa ta'sir ala dhahri, anak cucu Adam atau manusia itu maksiat ketika masih hidup di dunia. Akan tetapi nantinya waktu azab fi batni, akan disiksa oleh Allah ketika sudah mati, ketika sudah meninggal dan dikubur di dalam bumi. Yang ketiga, wa tabhaku ala dhahri wa tabki fi batni, ketika hidup di dunia ini di muka bumi masih sempat yang namanya tertawa, terbahak-bahak, kemudian guyon dan sebagainya. Wata bagi fi batni, ketika nanti sudah berada di perut bumi atau ketika sudah ditanam di dalam liang lahat, maka tabaki bisanya hanya menangis. Yang keempat, wa taqrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni, manusia ketika masih hidup di dunia ini tafrahu, bersenang-senang. Wa tahzanu fi batni, akan tetapi nanti ketika sudah mati, ketika sudah meninggal sendirian di alam kubur sana, wa tahzan, adanya hanya kesedihan. Setiap saat yang diderita itu hanyalah kesedihan. Jadi kesedihan ratapan, akan tetapi semua ratapan, semua kesedihan yang nanti dirasakan pada di alam barzah itu sudah tidak bisa dianulir lagi, sudah tidak bisa dirubah lagi. Semuanya sudah harus berjalan sebagaimana garis yang telah ditentukan. Wal farahu yusta'malu fi ma'anin ahaduha utawi salah sijine ma'anin iku al-bataru makna bunga-bungaan, lacut iku al-bataru makna bersenang-senang dalam kemaksiatan. Wa alaihi lan iku tetep ing atase iki makna. Wa alaihi lan iku tetep ing atase iki makna, maksudnya makna al-bataru. Allah Ta'ala utawi dawuh Gusti Allah Ta'ala rupane dawuh innallaha la yuhibbul farihin. Innallaha la yuhibbul farihin. Innallaha satamani Gusti Allah iku la yuhibbu, ora demen sapa Allah, iku la yuhibbu, ora demen sapa Allah al-farihina ing wong kang padha bunga-bungaan ing dalem kemaksiatan. Al-farihina ing wong kang padha bunga-bungaan ing dalem kemaksiatan. Jadi al-farahu di dalam Al-Quran itu maknanya berbeda-beda. Maknanya berbeda-beda. Ada yang dimaknai dengan al-bataru. Al-farahu itu artinya kan senang, bahagia. Seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, as-shaimu farhatani. Orang yang berpuasa itu pasti akan mendapatkan dua kebahagiaan.
yaitu kebahagiaan ketika menjelang berbuka puasa, itu diantaranya. Jadi kebahagiaan, kesenangan, bunga, kalau kata bahasa Jawa bunga. Nah, al-farahu ini di dalam Al-Quran digunakan dalam berbagai kondisi yang berbeda. Yang pertama, al-farahu bimakna al-bataru, senang tetapi maknanya adalah senang dalam kemaksiatan. Jadi senang dalam menjalani kemaksiatan itu ada juga di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yuhibbul farihin." Nah, ini imlahnya didikte ma'rifah pada dikali alif salah. Innallaha la yuhibbul farihin. Artinya orang farihin itu adalah orang-orang yang ya tadi bersenang-senang tetapi dalam kejelekan. Orang-orang yang bersenang-senang tetapi dalam kemaksiatan, itu namanya farihin. Akan tetapi tidak semua farihin di dalam Al-Quran itu diartikan dengan bersenang-senang di dalam kemaksiatan. Contohnya apa? Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfi Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Justru itu bagus sing farihina bima atahumullahu itu api. Sing innallaha la yuhibbul farihin itu sing gak api. Ya, innallaha la yuhibbul farihin ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, yang mana di Al-Qasas itu kebanyakan menceritakan tentang Nabi Musa, kemudian secara umum yaitu kaum Bani Israel dan juga Fir'aun dan juga Qarun, ya, dan juga Qarun. Jadi banyak cerita di dalam Al-Qasas itu. Nah, innallaha la yuhibbul farihin itu kaitannya dengan ya Qarun, berbangga-bangga dengan harta yang dia miliki, bersukaria dengan harta yang dia miliki, tetapi kezaliman setiap hari dia lakukan. Itu namanya farihin. Innallaha la yuhibbul farihin. Terusannya dia, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi al-arah, kebahagiaan, diartikan dengan bahagia tetapi dalam kejelekan, bahagia atau bersenang-senang tetapi dalam kemaksiatan. Wasani utai makna kang kaping pindho iku ar-ridho. Wasani utawi makna kang kaping pindho iku ar-ridho wa alaihi, dan iku tetep ing atase makna ridho. Wa alaihi lan iku tetep ing atase makna ridho qauluhu ta'ala utawi dawuh Gusti Allah Ta'ala. Qauluhu ta'ala utawi dawuh Gusti Allah Ta'ala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin utawi saben-saben golongan, kullu hizbin utawi saben-saben kelompok, bima kelawan barang ladaihim kang ana ing sandinge kullu hizbin, ladaihim kang ana ing sandinge kullu hizbin iku farihuna padha bungah kabeh, iku farihuna padha seneng kabeh, iku farihuna padha bahagia kabeh. Nah, makna al-farah yang kedua itu di dalam Al-Quran digunakan untuk makna ar-ridho, berarti api, dipakai untuk arti ridho, rela. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok yang ada di sebelah kanan kirinya itu semuanya merasakan bahagia.
itu semuanya merasakan senang, semuanya merasakan sukacita, karena ini gambarannya adalah gambaran yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu makna yang kedua. Jadi makna yang al-farah, makna al-farah yang kedua yaitu dimaknai dengan ar-ridho, rela. Jadi sebelah kanan kirinya itu saling merasakan kebahagiaan yang sama. Itu namanya kerelaan. Itu namanya sama-sama ridho, sama-sama saling menerima, saling memahami. Wasalisu tai makna kangga bingung iku asururu makna bunga. Iku asururu makna bunga, ya seneng. Wa alaihi lan iku tetep ing atase makna asurur. Wa alaihi lan iku ing atase lan iku tetep ing atase makna surur qauluhu ta'ala, utawi bahwa Gusti Allah Ta'ala rupane farihina bima atahumullahu min fadlih. Nah, ternyata disinggung farihina bima atahumullahu min fadlih. Farihina hale padha bungah kabeh, farihina hale padha bungah kabeh bima kelawan barang ata kang paring hum ing wong akeh, ata kang paring hum ing wong akeh sapa Allah Gusti Allah min fadlihi, bayane min fadlihi saking fadhole Gusti Allah, min fadlihi saking fadhole Gusti Allah, saking keutamaane Gusti Allah, saking cara ngono murahe Gusti Allah. Ini makna yang ketiga. Jadi makna farah yang ketiga diartikan dengan as-surur. Maknanya adalah as-surur. As-surur itu artinya adalah ya bahagia, ya senang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, farihina bima atahumullahu min fadlih. Jadi orang-orang itu bahagia. Bahagia karena apa? Karena bima atahum, yaitu bahagia terhadap sesuatu yang telah diberikan kepada mereka. Siapa yang memberi? Yaitu Allah. Bima atahumullahu, Allah yang memberi semuanya. Atas dasar apa? Atas dasar min fadlihi. Semua itu adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Sudah farihina kemudian disambung dengan yastabshirun. Yastabshirun istaf'ala, istabsyara, yastabshirun berarti membuat orang bahagia, membuat orang itu bisa senang. Itu namanya istibsyar. Istabsyara yastabshirun. Nah, makna yang ketiga dari al-farah adalah dimaknai dengan as-surur, yaitu makna yang bahagia, yang senang. Yang keempat, warrabi'u tai makna kang kaping 4 iku ladzatul qalbi. Iku ladzatul qalbi, enake ati. Iku ladzatul qalbi, enake ati binai lima kelawan mendapatkan barang. Binai lima kelawan mendapatkan barang yushtaha kang dipingini apa mat. Yushtaha kang dipingini apa mat. Yuqalu diucapaken. Yuqalu diucapaken apa? Fariha bi syaja'atihi wa ni'matillahi alaihi.
fariha bunga sapa wong bisa jadihi kelawan keberaniane wong. Fariha bunga sapa wong bisa jadihi kelawan keberaniane wong wa ni'matillahi lan nikmate Gusti Allah alaihi ing atase wong. Wa ni'matillahi lan nikmate Gusti Allah alaihi ing atase wong. Wa bi musibati adubihi wa bi musibati adubihi lan kelawan musibah musuhe wong. Wa bi musibati adubihi lan kelawan musibahe musuhe wong. Mana faroh yang keempat di dalam bukan di dalam Al-Quran ya, ini di apa namanya dikaitkan dengan perkataan biasa, yaitu yang diartikan dengan enaknya perasaan, enaknya hati, kepuasan hati. Binaili ma yustaha, kepuasan hati karena sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diharapkan itu telah tercapai. Itu namanya al-farah bimakna apa? Ladzatul qalbi, yaitu enaknya hati. Seperti perkataan orang farihat bisa jahati, orang itu senang bisa jahati, senang terhadap keberaniannya. Karena berkat keberaniannya akhirnya ada sesuatu yang telah dia dapat. Ada sesuatu yang bisa membuat dirinya itu menjadi puas karena dasar keberanian. Wa ni'matillahi alaihi, karena keberaniannya akhirnya nikmat Allah itu juga didapat. Karena keberaniannya akhirnya dia bisa selamat. Karena keberaniannya akhirnya dia diselamatkan. Wa bi musibati adubihi. Nah, contoh lain ketika orang kalau sudah punya keberanian sama siapapun itu biasanya ya sudah nggak takut lagi. Wa bi musibati adubihi, lawan orang tersebut itu ya kalah gitu ya, bisa dikalahkan. Akhirnya kekalahan yang diderita oleh musuhnya itu adalah suatu kepuasan tersendiri bagi orang yang mempunyai keberanian. Orang yang berada di medan perang itu betul-betul berani, betul-betul syaja'ah terhadap musuh, kemudian bisa dikalahkan musuhnya itu tadi, pasti mempunyai kepuasan hati yang sangat tinggi. Nah, itulah makna al-farahu yang keempat yang diartikan dengan ladzatul qalbi, yang diartikan dengan enaknya hati, yang diartikan dengan kepuasan hati. Atau tidak harus menggunakan contoh kalimat di dalam contoh tadi, contoh kaki binaili. Jadi kuncinya itu binaili ma yushtaha, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Misal ingin suatu barang, kemudian dia menabung dengan tabungan itu lama kan perjuangan. Durung kena melinting, durung kena kebutuhan lain, belum lagi bayar ini, bayar itu dan sebagainya. Ternyata setelah sekian tahun dia bisa membeli dengan uang tabungannya sendiri. Itu subhanallah, apa namanya, kepuasan hati itu mengalahkan segala-galanya. Ya, tapi kalau ada faktor bantuan apa itu ya bahagia, tetap bahagia. Cuma kebahagiaan yang dia dapat itu tidak seperti ketika atas keringat sendiri, atas usaha sendiri. Itu namanya ladzatul qalbi,
pengen tuku sendal swallow ngenteni 2 wulan nyeleng dino 500. Tapi itu pun gak tiap hari, kalau mana yang dikelompokno recehan sampai nanti terkumpul 15.000. Kan cukup loh dibuat untuk dipakai beli sendal swallow. Artinya yang semula sering nyeker menjadi punya sendal, dan digasap oleh temannya, dirinya tetap mendapatkan pahala, justru temannya yang menggasap ini mendapatkan siksa nantinya, kan gitu. Jadi dirinya itu mencoba mengikhlaskan barang dirinya sendiri atas usaha dirinya, tetapi yang pakai adalah orang lain. Nah, itu penjelasan mengenai lafaz faroha yafrohu. Faroha yafrohu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.